Selamat pagi warga Kerajaan Sorga. Hari ini Kingdom Daily Devotion berjudul Allah adalah Kasih, diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Sementara ketakutan adalah sesuatu yang semua orang ingin hilangkan dari hidup mereka. Kata kasih digunakan secara luas di dunia ini. Alkitab selalu mengajarkan bahwa Allah itu kasih, bukan kasih adalah Tuhan. Tuhanlah yang mendefinisikan apa itu kasih, bukan sebaliknya. Dunia mengajarkan bahwa kasih itu Tuhan. Kasih yang dituhankan akhirnya menyebabkan orang mengasihi dan mementingkan dirinya sendiri. Itu sebabnya manusia hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Ketika ditegur, mereka akan katakan bahwa itu hak mereka, itu hak asasi manusia. Bahkan mereka bisa menuntut sebuah hak kehidupan dengan menyingkirkan nilai kerajaan sorga. Itu sebabnya banyak negara sudah melegalkan perkawinan sesama jenis. Karena mereka percaya bahwa kasih itu Tuhan. Mereka mengatasnamakan konsep kasih yang eros, kedagingan, bukan agape atau kasih yang ilahi. Alhasil banyak orang hidup di dalam ketakutan karena tidak memiliki dan menghidupi kasih yang sebenarnya. Ya, banyak orang mencari kasih yang sebenarnya, tetapi banyak yang belum menemukannya hari ini. Ketika kita benar-benar mengetahui kasih Tuhan bagi hidup kita pasti berubah. Akar ketakutan yang paling dalam adalah sebuah penuduhan dilanjutkan dengan sebuah penghukuman. Dan itu yang iblis selalu lontarkan ke dalam kehidupan kita. Ingat, Yesus disalibkan supaya kita bisa menerima, merasakan, mengalami, dan menghidupi kasih-Nya yang telah diberikan untuk kita. Allah mengutus anaknya sebagai korban pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih-Nya, supaya kita tidak hidup di dalam ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jelas sekali ayat ini mengatakan dan mengajarkan kita. Jadi, jangan menjadikan kasih itu Tuhan. Ingat, Tuhan adalah kasih. Ikuti kasih dan lakukan kasih yang sebenarnya. Kita benar-benar mulai menikmati hidup kita ketika kita tahu bahwa kita dikasihi tanpa syarat oleh Tuhan. Seorang bayi tidak memiliki kapasitas untuk percaya bahwa sesuatu itu ada jika mereka tidak dapat melihatnya sampai di usia 4 bulan. Ya, mereka nggak bisa lihat atau mereka tahu apa yang akan dilakukan. Mereka pasrah sama orang tuanya. Jika kita menyembunyikan mainannya, bayi tidak akan mencarinya karena dia berpikir bahwa mainan itu sudah tidak ada lagi. Nah, setelah 4 bulan, walaupun kita menyembunyikan mainannya, bayi itu sudah berpotensi untuk mencari. Karena otaknya sudah mulai mengerti bahwa walaupun ia tidak bisa lihat, mainannya itu masih ada. Nah, ini adalah gambaran kedewasaan rohani kita. Ketika kita terus percaya kepada kasih Tuhan saat kita tidak merasakannya, ya kita tetap percaya bahwa besok pagi matahari akan terbit. Walaupun kita sedang melewati malam yang gelap. Tetaplah percaya akan kasih Tuhan, bahkan di saat kegelapan. Saat ketika kita tidak merasakan kasih-Nya. Karena kasih Tuhan nggak bisa hanya sekedar dirasakan saja. Semua kasih Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Harus dinilai dengan iman. Allah itu kasih, dan kasih-Nya selalu tersedia, dan sudah diberikan untuk kita semuanya. Setiap hari. Dan setiap hari, anugerah Tuhan itu selalu baru untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Itu sebabnya Tuhan yang sudah mengasihi kami terlebih dahulu mengatakan kepada kami patut saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kami. Berarti Tuhan, kami harus menerima kasih-Mu, merasakan, mengalami kasih-Mu, supaya kami bisa saling mengasihi. Itu sebabnya hari ini kembali Tuhan, kami mau kehidupan kami dimerdekakan oleh kasih Tuhan. Dan kami percaya kami mau berjalan di dalam kasih yang benar, kasih agape itu sendiri, bukan kasih eros, bukan kedagingan kami. Kami mau landaskan hidup kami hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan buka hari yang baru ini, dilandaskan oleh kasih. Apapun yang terjadi sama hidup kami melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kami. Kami nggak mau Tuhan sampai memiliki kepahitan. Kalau kami sakit hati Tuhan, kami mau stop sampai di situ. Kami nggak mau sampai kepahitan. Kami mau melepaskan pengampunan.
bagi orang yang menyakiti kami. Dan kami percaya kehidupan kami yang dipenuhi oleh kasih-Mu, kembali hari ini kami akan dicabut semua akar-akar ketakutan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan menolong kami, menyediakan semua jawaban bagi kehidupan kami. Kami mulai dan buka hari yang baru hanya di dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Jangan lupa dapatkan buku Kingdom Daily Devotion, bisa diklik di sebelah kiri bawah layar Anda, dan sampai besok Tuhan Yesus memberkati.